Oke, baik kita mulai ya pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, Bang bagaimana Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali lagi ya bertemu bertatap maya di mata kuliah Matematika Dasar. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke berapa? 12 mungkin ya. Ke-12 ya. Hari Rabu kemarin, ya mohon maaf ya, tidak ada pertemuan tatap maya karena Bapak ada agenda ya, mendadak. Eh, tapi di pertemuan yang ke-11 atau hari Rabu, Bapak sudah berikan materinya di Google Classroom dan juga tugasnya ya. Kita review dulu materi di materi ya, tugas kalian di pertemuan yang ke-10. Oke, sudah tampil ya yang Bapak share ini. sudah Pak. Oke, ini tugas pertemuan 10 tentang luas area dan juga volume benda putar ya. Kaitannya dengan integral. Oke, ini soal nomor 1 ini dikerjakan oleh Fakhriyah ya. Integral. Nih, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva tersebut ya. Di sini ada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 ya. Kemudian ada kurva Y sama dengan 0. Kemudian X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2 ya. Jadi di sini batas bawahnya adalah negatif 1, kemudian batas atasnya adalah 2. Kita cari integral dari X kuadrat plus 1 dx dari negatif 1 sampai dengan 2. Ya, ini didapatkan 8/3 plus 2 dikurangi negatif 1/3 dikurangi 1. 8/3 plus 2 ditambah 4/3. Jadi 12/3. Oke ya. Ini nomor 1 nggak ada masalah. Nomor 6. Nah, di sini kalian harus mencari titik potongnya ya. Kalau nggak salah sudah Bapak berikan. Di titik potongnya di sini adalah X sama dengan negatif 2 yang ini. Yang ini, kemudian sini negatif 2 yang ini sama dengan 3 ya. Kita lihat posisi kedua kurva yang di atas adalah kurva Y sama dengan X plus 4. Jadi integral X plus 4 ya, dikurangi X kuadrat 2. Nah, ini terbalik ya, Fakhriyah ya. Ini X kuadrat plus X plus 2. Ada Fakhriyah di sini?
Sepertinya Fahria X kuadrat min 2 dikurangi X min 4. Iya ya, ini terbalik ya. Dinda ini baru belum benda putar ya, yang luas areanya belum. Kita lihat yang punya Tasrijia ini. Hmm, sama ya, sama dengan punya yang pertama tadi. Ya, ini juga sama ya. Sepertinya semuanya sama ya. Jadi yang kurva Y sama dengan X kuadrat min 2 dikurangi dengan kurva X plus 4. Nah, ini sudah bagus nih. Siapa ini? Gazi ya. Gazi sudah bagus nih. Jadi X plus 4 ya ditulis pertama kali, kemudian dikurangi X kuadrat min 2. Ini bagus nih. Jadi negatif X kuadrat plus X plus 6. Ya. Diintegralkan ya. Kemudian didapatkan hasilnya di sini urutan negatif X pangkat 3 per 3 plus X kuadrat per 2 plus 6X. Gantikan X-nya dengan 3. Ya, kemudian gantikan yang setelahnya dengan negatif 2. 25/6 ya. Belum ngecek tapi kemungkinan benar ya. 25/6. Jadi jangan sampai tertukar ya. Jadi yang ditulis pertama kali adalah fungsi yang paling atas ya. Jadi di sini yang paling atas adalah Y sama dengan X plus 4. Yang diperbaiki ini Fakhriyah dan juga yang lainnya ya. Kemudian eh, nomor 16 ini Y sama dengan X pangkat 3. Kemudian Y sama dengan 0 di antara X pangkat 3 dan X sama dengan 3. Nah ini perlu dilengkapi dengan gambar ya. Kalian bisa membuat ini ya, gambarnya itu di GeoGebra, ya, GeoGebra online, ya, GeoGebra klasik. Y sama dengan X pangkat 3. Nah ini
Kemudian Y sama dengan 0, ya X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3. X sama dengan 3. Terus Y sama dengan 0. Nah, berarti di sini kalau kita mana daerahnya di sini? Nah, yang ini ya, jadi ada dua daerahnya di sini. Yang ini, kemudian yang ini, gitu ya. Jadi nanti integral, ya, ini fungsinya adalah X pangkat 3 dx. Ya. Nah, ini kan dimulai dari negatif 3 sampai dengan 0. Ya. Maka kita kalikan dengan negatif karena dia berada di bawah sumbu X. Ya. Ditambah X pangkat 3 dx, ya, dia dari 0 sampai dengan 3. Kita lihat ya. Oke, bagus ya. Sini Fahria, 81/4 ya. Tambah 81/4. Jadi 40/5. Oke, sepertinya nggak ada masalah ya. Kemudian selanjutnya volume benda putar. Lihat dulu. Oke, di sini ada fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 dibatasi oleh kurva Y sama dengan 0 ya. Ini ada kurva ini. Kemudian yang ini. Kemudian batas bawahnya adalah X sama dengan 0. Kemudian batas atasnya adalah X sama dengan 2. Ini rumusnya adalah volume sama dengan Pi integral Y kuadrat dx dari A sampai dengan B. Nah, di sini Y-nya ini kurang kuadrat ya. Jadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Jadi X pangkat 4, 2X kuadrat plus 1. Oke, betul ya. Jadi V dikalikan integral X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 dx dari 0 sampai dengan 2. Ini 1/5 X pangkat 5, 2/3 X pangkat 3 plus X. Ini tandanya bukan integral lagi ya. Nah, gitu ya. Kurang siku biasanya. Dari 0 sampai dengan 2. Ya, kalau 0, semuanya 0, jadi tinggal gantikan X-nya dengan 2 semuanya ya. 32/5 tambah 16/3, 2. Oke. Samakan penyebutnya, tinggal jadinya 206 pi per 15. Satu lagi.
ada fungsi X sama dengan Y kuadrat. Ya, Y kuadrat, X-nya, kok jadi X ya? X sama dengan 0, Y sama dengan 3. Coba lihat ya, soalnya dari coba yang lain. Oh iya, X sama dengan Y kuadrat, kemudian Y sama dengan 3, dan X sama dengan 0. Nah, ini mudahnya kita lihat dulu gambarnya ya. X sama dengan X sama Y kuadrat, kemudian Y sama dengan 3, kemudian X sama dengan 0. Nah, kita lihat daerahnya yang mana. Yang menjadi daerah adalah yang ini ya. Nah, daerah ini dibatasi oleh Y sama dengan 3, kemudian kurva X sama dengan Y kuadrat, dan X sama dengan 0. Nah, daerah ini akan diputar ya terhadap sumbu Y. Maka nanti rumusnya adalah kalau di soal sebelumnya diputar terhadap sumbu X ya, ini Y kuadrat, tapi di sini X kuadrat. Ya, di sini kan X sama dengan Y kuadrat. Atau di sini F Y. Jadi di sini F Y kuadrat DY. Gitu ya. Jadi P. Nah, di sini FY-nya adalah Y kuadrat. Kalau dikuadratkan, dia menjadi Y pangkat 4. Batasnya dari mana ya? Batasnya itu kita melihat batas dari sumbu Y. Karena di sini DY. Ya. Kalau DX, maka kita cari batas-batasnya adalah berdasarkan X. Ya. Tapi kalau DY, berarti kita mencari batas-batasnya berdasarkan sumbu Y. Ya. Di sini batasnya adalah dari 0 sampai dengan 3. Oke, bagus di sini. Pi, ini Pi jadi mu ini ya, berubah. Padahal dua hal yang berbeda ya. Y kuadrat per 5. 3 per 5 per 5. Oke, jadi 243 per 5 Pi. Bagus ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugas pertemuan 10?
Yang belum submit ya silahkan submit ya, karena ini bagian yang sangat penting juga, tugas-tugas. Oke, ini tugas 10, kita lanjut ke tugas pertemuan 11. Di pertemuan 11 ya, kita membahas tentang fungsi inverse, logaritma, dan eksponen ya. Fungsi inverse itu artinya kebalikan. Jadi kalau kita memetakan ya, memetakan x ya ke y itu menggunakan fungsi f. Artinya di sini x dia sebagai daerah asal, kemudian y di sini di range-nya ya. Jadi y ini didapatkan dari peta f ya. Kemudian kalau inverse itu sebaliknya. Jadi y yang awalnya dia sebagai range, di fungsi inverse dia sebagai domain. Kemudian x di fungsi f dia sebagai domain, tetapi di fungsi inverse dia sebagai range. Di pertukaran fungsi ya, pertukaran posisi ya. Yang awalnya sebagai domain, ya, dia berubah menjadi range ya. Yang awalnya range dia berubah menjadi domain gitu ya. Dan yang memiliki fungsi inverse, ya, inverse-nya yang berupa fungsi itu adalah fungsi bijektif. Gitu ya. Kemudian sifat-sifat ya, fungsi inverse. Nah ini kalau fungsi f dan f inverse itu dia simetri terhadap y sama dengan x. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu dia simetris ya terhadap garis y sama dengan x. Kemudian domain f, nah ini sudah Bapak sampaikan tadi, domain f itu dia sama dengan range-nya f inverse. Kemudian range f sama dengan domain f inverse dan seterusnya ya. Ini Bapak harap kalian sudah mempelajarinya ya. Kemudian ini bagaimana cara mencari inverse dari suatu fungsi yang diberikan. Kemudian ada fungsi logaritma. Ini mengulang sebetulnya yang sudah kalian pelajari di SMA atau di semester 117 ya. Tidak perlu diulangi lagi, kita lihat ini ya. Oke. Ini soal tugas pertemuan 11. Soal nomor 1, fx sama dengan akar dari 2x min 3. Nah, kita ingin mencari ya fungsi inverse ya dari fx sama dengan akar 2x min 3. Jadi yang harus dilakukan adalah kita merubah persamaan ini menjadi x sama dengan bla 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 gitu ya. Nah, di sini sekar ya, sekar fx dia menjadi y, oke. Y sama dengan akar dari 2x min 3. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas, jadi y kuadrat sama dengan 2x min 3. Kemudian kita rubah bentuknya ya, jadi x sama dengan, jadi sini x sama dengan y kuadrat plus 3 dibagi 2. Oke, jadi f inverse x-nya tinggal digantikan ya, x dengan f inverse x, kemudian y-nya digantikan dengan x. Oke, bagus ya. Kemudian soal nomor 2, fx sama dengan 2x plus 1 dibagi 1 min 2x. Fx-nya sama dengan y, ya jadi y sama dengan 2x plus 1 per 1 min 2x.
Ya, kita kalikan, ya kali silang. Ini Y dengan ini, ya. Y dikalikan 1 min 2X sama dengan 2X plus 1. Ini Y dikurangi 2XY sama dengan 2X plus 1. Ini negatif 2XY min 2X, oke. 1 min Y. Oke, ini kita dapatkan X sama dengan 1 min Y per negatif 2Y min 2. Oke, bagus ya. Sehingga F inverse X-nya adalah 1 min X per min 2X min 2. Nah, ini turunan pertama ya, dari fungsi logaritma. Ini kan ada di slide sebenarnya. Nah, di sini ya turunan pertama ya dari fungsi logaritma di sini, logaritma X dengan basis A itu sama dengan 1 per X ln A gitu ya. Ini turunan dari fungsi logaritma ya. Y sama dengan ln X kuadrat min 5X ya. Sama dengan ln U. U-nya ini dimisalkan ya. U sama dengan X kuadrat min 5X. Diturunkan ya. U aksen menjadi 2X min 5. Oke, di sini oke. Ini bukan U tapi Y ya. Ini Y sebetulnya. Harusnya Y. Y aksen sama dengan 1 per U dikalikan U aksen ya. Jadi 1 per U, U-nya di sini adalah X kuadrat min 5X ya, dikalikan 2X min 5. Ini jadi 2X min 5 per X kuadrat min 5X. Ini bisa kita cek sebetulnya ya. Integral dari 2X min 5 per X kuadrat min 5X dx ya. Ini misalkan U-nya adalah X kuadrat min 5X ya. DU-nya menjadi 2X min 5 dx. Ini jadi 2X min 5 dx itulah DU. Ya. Kemudian X kuadrat min 5X kita misalkan dengan U. Nah, ini kan integral 1 per U DU. Integral 1 per U DU adalah ln U plus C. U-nya di sini adalah X kuadrat min 5X ya, plus C. Oke.
Jadi betul ya. Kemudian selanjutnya ln sin X sama dengan ln U, ya U sama dengan sin X, U aksen sama cos X, Y aksennya sama 1/U, U aksen. Oke, bagus ya. Ya, oke. Oke, bagus ya. Jadi untuk materi di hari Rabu Bapak lihat di sini tugas ya pertemuan 11 kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Berarti tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan nanti di UAS juga tidak ada masalah. Oke, kita lanjutkan materinya untuk hari ini. Pertemuan 12 ya. Itu ini banyak sekali ya. Nanti bisa kalian pelajari karena ini intinya sudah pernah kalian pelajari di Oke, ini pertemuan 12 kita akan membahas tentang fungsi inverse trigonometri dan hiperbolik ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang fungsi trigonometri ya. Kemudian ada fungsi inverse. Nah, bagaimana kita melihat fungsi inverse trigonometri? Kemudian ada lagi fungsi hiperbolik ya. Apa itu fungsi hiperbolik? Nanti kita lihat. Nah, ini adalah bentuk dari kurva fungsi trigonometri ya. Yang ini adalah fungsi Y sama dengan sin X. Kalau kita lihat ya, dia dari 0,0 dia naik ya, kemudian turun ya, naik lagi gitu. Ini satu periode ya dari 0 sampai dengan 2 pi atau kalau dalam derajatnya 360 derajat gitu ya. Jadi diingat-ingat bentuk dari kurva sin X. Bagaimana kalau kurva Y sama cos X? Ya, kalau cos X dia bermula dari 0,1. Ya. Jadi cos 0 itu sama dengan 1 di sini ya. Kemudian cos pi per 2, ya pi per 2 itu 90 ya. 0. Jadi cos 90 adalah 0. Jadi biasanya kalau Bapak lupa ya, cos 0 itu berapa ya, cos 90 itu berapa, cukup ingat grafik ini, kurva ini gitu ya. Karena ini mengingatkan ya nilai-nilai dari sudut istimewa. Ya. Misal cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu kan cos pi. Nah, cos pi itu berapa? Oh, di sini negatif 1. Ya. Jadi kuncinya sebetulnya sin X dan juga cos X. Kalau tan X sebetulnya ini kan ada kaitannya ya. Tan itu kan sin per cos gitu ya. Kalau sin dan cosnya sudah dikuasai, ya tan juga akan dikuasai gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana fungsi inverse trigonometri? Ya, berkali-kali. Nah, tadi kan di awal atau di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya bahwa fungsi inverse itu berkebalikan ya. Jadi dari awalnya dia domain menjadi range, sekarang range jadi domain ya. Eh, Kemudian domain jadi range ya. Berkebalikan gitu ya.
Nah, di sini kalau kita lihat domainnya di sini adalah negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, kemudian range-nya itu dari negatif 1 sampai 1. Nah, sekarang dibalik. Jadi domainnya sekarang negatif 1 sampai 1. Nah, range-nya sekarang terbatas. Ya. Jadi hanya di negatif pi per 2 sampai dengan pi per 2. Ya, jadi diputar sebetulnya ya gambarnya itu ya. Nih, di sini negatif 1 itu adalah nilai minimum ya, nilai minimum di kurva Y sama dengan sin X ya. Kemudian 1 dia merupakan nilai maksimum ya di kurva Y sama sin X. Sekarang dibaliknya. Jadi nilai minimum dan maksimumnya berubah. Nilai minimumnya di sini adalah negatif pi per 2, kemudian nilai maksimumnya adalah pi per 2. Jadi dipotong. Ya. Kemudian untuk cos X, ya fungsi cos X ini inverse-nya jadi seperti ini. Domainnya dia menjadi negatif 1 sampai 1, kemudian range-nya dari 0 sampai dengan pi. Dan seterusnya ya. Jadi nanti ada penyesuaian domain dan juga range. Nah, ini turunan dari fungsi trigonometri ini sudah kalian pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Bagaimana kalau turunan dari fungsi inverse trigonometri? Nah, kita lihat di sini. Turunan dari fungsi inverse sin X ya, adalah 1 per akar dari 1 min X kuadrat. Kemudian turunan ddx ya, turunan inverse dari cos X terhadap X adalah negatif 1 per akar dari 1 min X kuadrat. Kemudian untuk inverse dari tangan, turunannya adalah 1 per 1 plus X kuadrat. Nah, kemudian turunan dari fungsi inverse cotangent itu negatif 1 per 1 plus X kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini turunannya. Ini bisa kalian lihat ya. Tidak perlu dihafal ya. Karena nanti ujian juga tidak menuntut kalian untuk menghafal ya, menggunakan. Apalagi kalian biologi tidak perlu mengetahui ya, secara mendalam ya, karena tuntutan untuk kalian itu menggunakan konsep-konsep matematika dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam biologi ya. Nah, ini bentuk lainnya ya. Kalau tadi dalam bentuk X, sekarang ini dalam bentuk U jika U-nya adalah bentuknya fungsi. Nah, ini misalkan ya, tentukan turunan dari inverse sin 3x min 1. Nah, kita lihat rumusnya di sini ya. Jadi 1 per akar 1 min U kuadrat. Jadi 1 per akar 1 min U kuadrat du dx. Untuk turunan dari fungsi inverse sin U ya. Jadi 1 per 1 U-nya di sini adalah 3x min 1 yang dikuadratkan, kemudian turunan U terhadap X ya. Jadi dx 3x min 1. Jadi di sini 3 per akar dari negatif 9x kuadrat plus dx. Gampang ya.
Nah, ini kan turunannya. Sekarang bagaimana integralnya? Tinggal dibalik ya. Kalau bentuknya 1/akar dari 1 min U kuadrat, itu nanti hasil integralnya adalah fungsi inverse dari sin X. Nah, misalkan gini ya. 1/akar dari 4 min X kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya dia sama dengan eh, turunan ya dari fungsi inverse sin X. 1 min. Tapi di sini kok 4 ya. Nanti tinggal dibagi 4 saja. Ya, jadi yang sini ya itu nanti tinggal disesuaikan ya. Jadi integral 1/akar 4 min X kuadrat dx dari 0 sampai dengan 1 itu hasilnya adalah fungsi inverse sin X min 2 X dibagi 2 dari 0 sampai dengan 1. Nah, ini tinggal digantikan. Inverse dari sin setengah, kita bahwa sin 30 derajat itu adalah setengah, maka sin inverse dari setengah itu adalah 30. Jadi tinggal dibalik ya. Kemudian inverse sin 0. Kita tahu bahwa sin 0 itu sama dengan 0. Sin 0 derajat. Sin inverse 0 itu sama dengan 0 derajat gitu ya. Jadi balik ya. Jadi di sini pi per 6, ya pi per 6 itu kan 180 dibagi 6, 30 derajat, 30 dikurangi 0. Jadi pi per 6. Nah, ini kita lihat bentuknya seperti apa nih. Ya. Jadi integral E pangkat X dibagi 4 plus 9 E pangkat 2X dx. Nah, kita lihat bentuknya seperti apa ini. Nah, 4 berarti dia A kuadrat. Ini 9E pangkat 2X ya. Ada pangkat 2, berarti di sini ada U kuadrat. Nah, ini kita lihat bentuknya mirip seperti yang ini ya, ada tangan. Nah, makanya di sini kita misalkan U-nya adalah 3 pangkat E pangkat X. 3 dikalikan E pangkat X. Sehingga turunannya adalah 3 pangkat X dx. Didapatkan di sini 1/6 ya, inverse tangan 3 dikalikan E pangkat X per 2 plus C. Ini juga sama, nanti kalian coba pelajari ya contoh-contoh yang diberikan. Kemudian ada fungsi hiperbolik. Nah, ini definisinya adalah sin H, ya sin. Jadi dia menggunakan huruf H setelah fungsi trigonometrik yang menunjukkan bahwa dia itu adalah fungsi hiperbolik. Jadi sin H X itu sama dengan E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X per 2 dan seterusnya. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, ini bentuk-bentuknya ya dari fungsi yang tadi, fungsi hiperbolik. Bagaimana dengan turunannya? Kita lihat turunannya agak sedikit berbeda dengan fungsi yang trigonometri biasa ya. Sini turunan dari sin H kuadrat adalah cos H kuadrat. Turunan dari sin Hx adalah cos Hx. Kemudian, nah ini yang berbeda nih. Turunan dari cos Hx, ya kalau di fungsi trigonometri biasa kan negatif ya, tapi di sini dia tidak. Ya, ini turunan dari cos Hx itu sama dengan sin Hx. Ini dan seterusnya ya, bisa kalian pelajari.
Kemudian di sini contohnya dari turunan dari tan H sin X. Nah, ini menggunakan turunan aturan rantai. Jadi yang pertama turunkan dulu yang outside-nya. Outside-nya apa? Tan H. Ya, tan H itu diturunkan menjadi secant H kuadrat sin X. Kemudian cari turunan inside-nya. Inside-nya adalah sin X. Turunan sin X adalah cos X ya. Dan ini juga sama, contoh-contohnya bisa kalian pelajari. Kemudian ini inverse dari fungsi hiperbolik ya. Ini coba kalian baca ya. Ini juga contoh-contohnya. Oke, ini tugas pertemuan 12 ya. Karena kalian sudah mempelajari materi ini di semester sebelumnya, jadi kita coba perbanyak latihan ya, supaya kalian terbiasa dengan soal-soal ya. Nah, semakin banyak jam terbangnya, semakin berpengalaman, sehingga ketika dihadapkan pada soal-soal yang beragam pun, soal-soal yang berbeda pun, kalian bisa mengerjakan ya. Karena kalau diberikan materi saja tanpa berlatih, ya, akan kesulitan ya, gitu ya. Oke, silakan dicoba ya, ini tugas pertemuan 12-nya ya. Ini kita kerjakan, silakan kalian kerjakan ya di rumah. Nanti kita bahas lagi hari Rabu ya. Bapak yakin kalian bisa, karena tadi dari tugas-tugas yang Bapak berikan, kalian bisa menjawabnya dengan baik ya. Hingga Bapak yakin nih, soal tugas pertemuan 12 pun bisa dijawab dengan baik ya. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Tidak ada ya? Sepertinya lagi sibuk itu ya, PKKMB ya. Jadi panitia ya. Iya, Pak. Oke. Ya, nanti bisa dipelajari ya recordingnya ya setelah acara PKKMB ya, di kosan, di rumah, atau dimanapun ya. Jangan lupa kalian masih di semester antara gitu ya, jadi memang harus membagi waktu dengan tepat ya. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan ya, Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi hari Rabu. Ini tugas pertemuan 12 dikerjakan ya, kemudian disubmit di Google Classroom. Bagi yang tadi belum submit tugas-tugas sebelumnya, disubmit ya, untuk membantu ya. Jika nilai UTS UAS-nya itu belum maksimal, nanti Bapak lihat performa dari tugas ya. Karena itu mendukung sekali ya, mendukung dan sangat membantu. Oke, Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.